Ada satu pertanyaan yang selama puluhan tahun menggantung dan hari ini kembali mengusik banyak orang. Pertanyaan yang bahkan membuat nama Denada terus disaret, dibedah, dan dihakimi publik tanpa henti. Siapakah sebenarnya ayah biologis Ressa Rosano? Sebelum lanjut, pastikan kamu tonton video ini sampai selesai. Jangan dilewatkan satu detik pun, karena di akhir ada fakta yang justru berbanding terbalik dari dugaan yang sejak awal sengaja dibentuk. Dan seperti biasa, semoga yang subscribe mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Isu ini kembali panas setelah muncul penuturan dari dua sosok yang dianggap orang dalam. Bukan netizen, bukan spekulasi media sosial, melainkan tetangga lama dan mantan istri dari pria yang selama ini disebut-sebut punya keterkaitan dengan masa lalu Denada. Di titik inilah, publik mulai yakin, jika tetangga bicara, pasti tahu sesuatu. Jika mantan istri buka suara, pasti ada nama yang selama ini ditutup rapat. Narasi pun mulai terbentuk. Nama tertentu seakan tinggal menunggu waktu untuk disebut. Komentar netizen langsung mengerucut ke satu arah. Seolah-olah misteri puluhan tahun ini akan berakhir dengan satu pengakuan. Apalagi dalam penuturan mereka disebutkan adanya kedekatan, interaksi intens, dan hubungan di masa lalu yang selama ini tidak pernah dibuka ke publik. Detail-detail kecil itu terasa seperti potongan puzzle yang hampir lengkap. Publik pun dibuat percaya bahwa jawaban besar ada di depan mata. Banyak yang mulai berkata, ini dia orangnya. Selama ini benar, hanya ditutupi. Akhirnya terbongkar juga. Namun justru disinilah permainan persepsi terjadi. Karena semakin jauh cerita ini digali, semakin terlihat bahwa keyakinan publik dibangun bukan dari fakta, melainkan dari asumsi yang terus diulang. Dan ketika wartawan menggali lebih dalam, arah ceritanya mulai bergeser. Tetangga yang dimintai keterangan ternyata hanya mengetahui sebatas apa yang terlihat dari luar. Interaksi, kedekatan, situasi sosial pada masa itu, bukan pengakuan, bukan bukti, apalagi kepastian soal siapa ayah biologis Ressa Rosano. Begitu juga dengan sang mantan istri. Banyak yang mengira ia akan menyebut satu nama secara gamblang. Namun faktanya, ia justru menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui secara pasti siapa ayah kandung Ressa. Ia tidak pernah menerima pengakuan langsung, tidak pernah melihat bukti resmi, dan tidak pernah berada di posisi yang memungkinkan dirinya memastikan hal tersebut. Di titik ini, publik yang sejak awal berharap ada satu nama disebutkan, mulai terdiam. Karena plot yang dibangun sejak awal, runtuh. Tidak ada nama, tidak ada pengakuan eksplisit, dan tidak ada fakta hukum yang bisa dijadikan pegangan. Yang ada hanyalah potongan cerita, persepsi lingkungan, dan asumsi yang selama ini berkembang liar tanpa kepastian. Dan disinilah fakta paling pahitnya. Setelah puluhan tahun berlalu, bahkan orang-orang yang dianggap paling dekat dengan masa lalu Denada pun tidak mengetahui kebenaran itu. Artinya, misteri ini memang tidak pernah benar-benar terbuka. Bukan ditutup, tapi memang tidak diketahui. Ini sekaligus menjawab kenapa Denada selama ini memilih diam. Kenapa ia tidak pernah menunjuk satu nama, dan kenapa setiap isu yang muncul selalu berakhir tanpa kepastian. Karena jika orang-orang di sekeliling masa lalu itu saja tidak tahu, maka publik pun sejatinya tidak punya dasar untuk menghakimi. Di akhir cerita ini, satu hal menjadi jelas. Yang selama ini diburu bukanlah kebenaran, melainkan sensasi. Dan Ressa, tanpa pernah meminta, tumbuh di tengah misteri yang terus dijadikan konsumsi. Mungkin bukan nama ayah biologis yang paling penting, melainkan fakta bahwa hingga hari ini tidak ada satupun bukti yang benar-benar bisa menjawab rasa penasaran publik. Dan sampai bukti itu benar-benar ada, semua nama yang pernah disebut tetap hanya dugaan.